sebenarnya kalau Imlek itu kan tradisinya makan keluarga ya, tapi dalam tahun ini uh, ambil job atau kerjaan gitu. Tapi juga sebenarnya masih esensinya tuh masih makan bareng lah sama keluarga juga sambil aku bawa ke tempat lokasi kerja itu keluarga aku sama tim aku. Jadi ya tetap ada nuansa makan-makannya juga sih sebenarnya gitu. Persiapannya apa aja sih kalau boleh tahu kalau di Imlek itu? Persiapannya emang dari sebelumnya kita kan emang lock tanggal kan untuk kerjaan dan job. Jadi udah sekitar sebulanan persiapannya untuk kostum, backsound segala macam, panggung, MC itu benar-benar diproses selama sebulan. Tapi ya gitu, sebenarnya tahun ini nggak terlalu banyak rame mengundang teman-teman media, soalnya kan juga beberapa teman-teman nggak mungkin agak susah masuk ke lokasi ini. Dan kalau boleh tahu nih tradisi dan keluarga juga itu seperti apa sih menyambut dan merayakan Imlek itu sendiri? Biasanya kalau lagi nggak ambil job, tiap jam 12 malam kita berdoa bareng menghadap altar. Kemudian juga kalau besok paginya kita pakai baju-baju merah untuk memeriahkan Xinjia tersebutnya. Itu tradisi gitu-gitu doang. Ada perbedaan nggak sih Imlek tahun ini dan tahun-tahun yang lalu gitu? Tentunya pasti beda-beda ya, tapi setiap tahunnya tetap apa ya namanya, tetap dirayain juga sih, tetap, tapi ya ngambil job apa enggak gitu. Kalau tahun lalu aku sengaja ngambil job, ngundang banyak teman-teman media juga dan segala macam, itu kan terbuka ya. Kalau tahun ini mungkin agak lebih tertutup dan pihak tertentu nggak pengen diliput seperti itu sih. Ada momen-momen yang nggak bisa dilupain gitu Kalau momen yang nggak bisa lupa apa ya? Selalu kalau Imlek kan itu pasti tradisinya banyak banget sih. Aku nggak bisa inget ya, nggak boleh lupa apa. Cuma tentunya makan sayuran, kemudian juga sesaji kayak sesaji Imlek, jeruk lah, permen lah, apa itu nggak bisa hilang sih di tradisi aku gitu. Dan tadi kan tuh kalau misalnya orang mengenal Imlek itu ada barongsai, naga. Nah kalau boleh tahu ada nggak sih ada satu gitu yang lainnya gitu? Enggak sih, biasanya tradisi Imlek barong, kemudian barongsai kan, kemudian liong seperti itu. Memang itu nggak bisa lepas sih. Dan ada tradisi namanya Yisang. Yisang itu makan tradisi bareng-bareng sama keluarga, disumpit-sumpitin gitu. Sayurnya diaduk-aduk dan mereka berharap ketika ngadukin itu benar-benar koreksi saya ketika saya salah ya, tapi ketika diaduk itu membawa berkah dan lebih berkelimpahan. Jadi namanya makan bareng Yisang seperti itu. Dan ada juga satu momen tuh yang ini, kalau misalnya ada yang maaf ya, yang di tubuh itu ditusuk-tusuk itu apa tuh? Oh itu beda. Kalau yang tradisi tusuk-tusuk itu tradisi orang Kalimantan atau Singkawang, itu beda banget. Biasa kalau tradisi seperti itu dilakukan pada daerah-daerah tertentu dan tanggal-tanggal yang diyakini mereka itu untuk bisa, itu namanya tatung. Kalau yang tusuk-tusuk seperti itu beda. Itu adalah tradisi sebenarnya tradisi orang tertentu ya suku tertentu, Singkawang kayak gitu ya. Tradisi Cangkuminya pakai tusuk-tusuk seperti itu di daerah sih sebenarnya. Terakhir untuk Imlek tahun ini nih, harapan dan apa pandangan Dede di tahun ini seperti apa ya? Iya, tahun 2024 saya berharap nih ini secara global lah, kita harus sehat tahun ini, karena tahun ini menurut saya tahunnya kerja gitu, tahunnya banyak kerjaan, job sana sini banyak. Siapapun kalian lah bisa punya kerjaan, kejar terus sampai dapet itu pasti. Tapi di tahun naga kayu ini saya berharap lebih sehat lagi. Moga-moga nggak ada virus covid apapun, nggak ada virus apapun. Saya berharap tahun 2024 ini benar-benar kalian bisa meledak gitu. Itu harapan saya di tahun ini, dan berharap banyak ketika kita meledak, punya banyak rezeki, tahun 2024 kita harus banyak berbuat kebaikan atau amal lebih banyak lagi gitu ya. Mudah-mudahan
tahun ini bisa jadi berkah lah buat teman-teman di luar sana, teman-teman public figure atau teman-teman yang lagi berjuang. Ayo kita maju, itu harapan aku tahun 2024 positif ya. Ya. Dan untuk yang negatifnya boleh kecil sedikit. Menurut negatif, sebelum sebenarnya gini, waktu pas awal pembukaan tahun aku udah prediksi kasus-kasus sebenarnya kecelakaan darat seperti itu sudah saya ramal sebelumnya. Itu ada di salah satu channel aku. Yang jelek-jelek ya itu ya, tapi kita jangan terpaku sama yang jelek-jelek, erupsi gunung lah, kecelakaan darat lah. Kita harus fokus juga sama yang baik-baik gitu loh. Indonesia ternyata juga membanggakan kok tahun 2024, walaupun tahun 2024 situasinya agak panas, agak gonjang-ganjing, tapi aku yakin kita juga harus optimis nih, tahun ini harus bagus juga gitu, walaupun banyak bencana kasus dan segala macem, kasus artis juga yang gimmick maksudnya gimmick pernikahan ya, mereka menikah demi popularitas, itu juga ada sebenarnya. Tapi kita harus mencetak prestasi di tahun 2024 lebih gede lagi lah, itu aja sih. Oke, terakhir Dede untuk mengucapin selamat Greeting. Iya. Saya Ricky Yosi pengen ngucapin 恭喜发财，万事如意，身体健康。 3, 2, 1 di Audio Jungle.